Halo guys, sekarang di sini ada head unit. Dan pada video kali ini saya akan memperbaiki head unit ini. Ini adalah head unit kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk head unitnya ini kendalanya atau keluhannya adalah salah firmware. Nah, untuk head unitnya ini adalah head unit skeleton. Seperti ini kardusnya. Untuk modelnya skeleton SKT 8189. Untuk kardusnya seperti ini dengan kapasitas memorinya RAM 2 GB, internal 32 GB. Nah, ceritanya, kronologinya, sebelumnya pemiliknya ini mengeluhkan atau keluhan awalnya adalah tidak bisa buka YouTube, lalu browsing-browsing di internet, di YouTube. Nah, menemukan channel YouTube, lalu diikutinya, dan di deskripsinya ada firmware-nya, dan setelah diikutinya dan di-download firmware-nya itu tadi, lalu diikuti dan hasilnya adalah untuk update-nya ini berhasil, namun untuk touchscreen layar sentuh itu tidak bekerja, tidak respon, tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, setelah saya cek untuk firmware-nya yang digunakan dan yang link yang di-download itu saya cek semuanya, lalu saya cek firmware-nya semuanya, dan hasilnya adalah ternyata untuk firmware-nya itu tadi yang digunakan adalah salah firmware. Nah, oke, ini akan saya nyalakan dulu. Head unitnya saya nyalakan, kasih tegangan 12 volt DC. Nah, ini dia, sekarang sudah muncul logo Android. Logo Android yang pertama. Lalu sekarang ini logo Android yang kedua. Nah, sekarang sudah nyala. Ini apabila disentuh seperti ini. Nah, ini tidak ada respon sama sekali. Ini tidak ada respon sama sekali. Touchscreen layar sentuh tidak bekerja. Namun ini apabila digunakan menggunakan mouse, ini bisa lancar, normal bila menggunakan mouse. Namun kalau dipakai di kendaraan, di mobil, ini tidak mungkin menggunakan mouse, tidak efektif. Kalau digunakan di rumah tidak masalah menggunakan mouse, namun kalau digunakan di kendaraan ini sangat tidak efektif. Nah, sebelum melakukan langkah-langkah update firmware ataupun untuk pengguna head unit Android dalam kondisi yang masih normal, ini selalu saya anjurkan bagi pemiliknya masing-masing head unit Android, ini selalu difoto sistem info.
Nah, tempatnya di sini, masuk ke aplikasi, lalu car setting, sistem setting. Nah, ini sistem info. Nah, ini di sini ada tulisannya. Ini sistem info. Nah, ini dia. Ini wajib difoto untuk semua pemilik head unit Android. Ketika head unit masih normal, ini wajib difoto. Karena kuncinya ada di sini untuk mengetahui semua informasinya. Mulai dari sistem firmware yang dipakai, jenis firmware-nya ini yang dipakai apa saja, hingga semua informasi-informasi ada di sini. Informasi tentang driver microcontrollernya, MCU, lalu driver Bluetooth-nya, driver aplikasinya, driver layarnya, LCD-nya, semuanya ada di sini informasinya. Maka ini wajib difoto. Untuk semua pengguna head unit Android ketika masih normal, ini wajib difoto. Untuk memfoto ini bisa dilakukan semua orang awam pun juga bisa, karena hanya memfoto saja. Masuk ke pengaturan, sistem setting, sistem info. Dan selanjutnya, untuk kardus, ini saya rekomendasikan ini juga wajib disimpan untuk pengguna head unit Android. Atau misalnya tidak disimpan, itu difoto dan disimpan fotonya. Namun lebih bagusnya dua-duanya, disimpan kardusnya dan difoto dari berbagai sisi, mulai dari depan, belakang, kiri, kanan, atas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah apabila terjadi kerusakan firmware atau kesalahan update, salah update firmware, itu lebih mudah, atau kita tahu bahwa firmware aslinya jenisnya pakai ini. Kalau kondisinya sudah mati, ketika kerusakan terjadi kerusakan pada firmware dan kondisinya sudah mati, maka tidak bisa mengetahuinya. Jenis firmware-nya yang dipakai itu apa, dan untuk mainboard-nya, IC-nya itu yang dipakai apa saja, karena itu mempengaruhi dengan driver-drivernya. Intinya seperti itu. Untuk pengguna head unit Android, sistem info itu wajib difoto ketika head unit masih normal. Dan untuk para teknisi head unit itu wajib memberitahu kepada pelanggan bahwa ini wajib difoto sendiri-sendiri, difoto masing-masing. Jadi yang menyimpan fotonya ini adalah pemiliknya masing-masing. Kalau teknisinya Picom Lodaya Blitar, ini selalu saya foto, karena saya menyimpan firmware-nya. Nah, kalau teknisi lain ini belum tentu menyimpan firmware-nya, makanya yang paling utama diwajibkan untuk memfoto sistem info ini adalah pemiliknya sendiri. Nah, ini pun sebenarnya ini saya juga tidak mengetahuinya untuk jenis firmware aslinya, karena yang tertera di sini bukan firmware aslinya yang sebelumnya dulu, ini adalah firmware yang saat ini. Dan setelah saya cari-cari info, saya teliti, saya riset, saya analisa untuk head unit ini, tipe ini, Skeleton SKT
8189 head unit Android ini saya temukan dan saya tentukan untuk firmware yang paling sesuai, paling mirip, dan mudah-mudahan ini nanti bisa. Dan ini sudah saya masukkan ke flash disk sehingga flash disknya ini sudah menjadi flash disk sakti yang dapat digunakan untuk memperbaiki head unit Android ini. Oke, sekarang lanjut. Ini saya masukkan untuk flash disknya ini ke port USB. Nah, agar lebih enak dilihat, ini saya kembalikan ke tampilan awal seperti ini. Untuk flash disknya ini sudah saya tancapkan. Ini ada beberapa cara untuk cara memperbaiki cara update-nya. Yang pertama, kondisi standby nyala seperti ini, langsung ditancapkan head unit, ditancapkan flash disknya seperti ini. Kita lihat apakah bisa langsung berjalan. Terkadang ada yang bisa langsung berjalan. Nah, apabila tidak bisa langsung berjalan, tidak berjalan otomatis, maka silakan di reset, ditekan tombol reset yang ada di pojok atas. Terkadang ada di pojok atas kiri, terkadang ada di pojok atas kanan. Nah, kebetulan ini ada di pojok atas kiri di sebelahnya mic. Oke, ini reset sudah saya tekan. Kita tunggu saja. Kita tunggu apakah ini bisa berjalan. Nah, nampaknya di sini belum berjalan untuk cara kedua. Lanjut cara ketiga. Di sini untuk port flash disknya ini ada dua. Nah, ini coba silahkan dipindah saja ke port USB yang satunya. Oke, ini sudah saya pindah ke port USB yang satunya. Kembali lagi ke cara satu. Apakah otomatis berjalan? Untuk flash disknya, ini apabila ada lampunya seperti ini nanti akan terlihat apabila sedang berjalan, maka lampunya ini akan kedip-kedip. Kalau lampunya tidak kedip-kedip, hanya menyala, itu artinya tidak berjalan. Dan ini kita lihat tidak berjalan. Lanjut, untuk cara kembali ke cara kedua, tekan reset dulu.
Oke, untuk cara ketiga, dengan sistem cara yang kedua, ini masih belum berjalan. Nah, sekarang coba masuk ke menu. Untuk cara keempat, masuk ke menu. Nah, di sini ada file explorer. Nah, ini dia. Nah, di sini ada UDIS 3. Klik update. Di sini ada package installer. Klik. Untuk saat ini saya pilih just one saja, hanya sekali saja. Nah, ternyata itu masih belum bisa. Oke. Oke, untuk selanjutnya langkah kelima. Sekarang cek ke menu. Kembali lagi ke sini, sistem setting, sistem info. Nah, sistem update. Ini saya nyalakan restore default setting, nanti akan kembali ke settingan pabrik. Di sini klik start update. Oke, ini berjalan. Nah, ini angka prosentasenya berjalan, dan flash disknya ini juga kedip-kedip. Coba kita tunggu saja. Ditunggu, ini sistem update sedang berjalan. Ini kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100% dan sekarang MD5 checking. Dan head unitnya restart otomatis. Nah, ini sekarang sedang proses installing system update. Tinggal ditunggu saja dengan sabar. Dan untuk proses ini, saat proses ini jangan sampai diotak-atik, jangan sampai disentuh-sentuh kabelnya. Karena untuk proses ini jangan sampai tegangan listrik itu terputus. Tegangan power DC-nya. Apabila menggunakan adaptor, jangan sampai listriknya padam. Karena apabila
ketika proses ini sedang berlangsung dan terjadi padam listrik sehingga koneksi tegangan atau listriknya terputus sehingga menyebabkan head unitnya mati karena tidak mendapatkan tegangan listrik, maka untuk efek terburuknya, efek terburuk, namun tidak selalu efek terburuk, hanya kemungkinan saja, namun ini terkadang juga kemungkinan besar, efek terburuknya adalah head unitnya ini menjadi mati. Kalau head unitnya sudah mati, maka untuk proses perbaikannya yaitu harus menggunakan alat programmer dan diangkat IC memorinya atau IC eMMC-nya. Nah, oke. Sekarang restart lagi. Setelah proses itu tadi, head unitnya kembali restart. Itu tadi update, installing system update, dan setelah itu lalu menuju ke proses erase atau menghapus. Nah, setelah restart, tampilan seperti ini. Nah, ini sekarang muncul logo Android, logo tulisan Android. Yang ini tulisannya menyala, sebenarnya menyala ke arah ke sini. Warna putih ke arah ke sini, sini memudar, lalu terus berulang lagi logonya seperti itu. Kalau di kamera kurang jelas, ini saya jelaskan. Kita tunggu saja, karena proses update seperti ini terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi intinya adalah hanya sabar. Hanya cukup bersabar, sabar ditunggu, dan tidak perlu panik. Nah, kelemahan atau kekurangan dari pengguna awam, pengguna umum, biasanya kalau tidak segera muncul tampilan layar seperti biasanya, layar normal atau tampilan menu awal seperti biasanya, itu biasanya panik. Nah, ketika panik, sehingga ini hand unitnya malah dimatikan, padahal proses masih berjalan dan tidak boleh dimatikan, namun malah dimatikan. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kerusakan terjadi, karena proses masih berjalan tapi sudah dimatikan, sehingga prosesnya menjadi terhenti atau bahkan bisa gagal di tengah jalan. Kalau gagal sebelum proses, itu tidak masalah, karena belum ada proses sama sekali. Namun kalau gagal di tengah jalan ketika proses sedang berlangsung, nah ini yang menjadi berbahaya. Bisa menyebabkan head unitnya menjadi stroke atau mati, atau hanya muncul logo saja atau boot loop saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini intinya tinggal ditunggu saja.
Oke, untuk proses logo Android sudah selesai dan ini akan muncul menu awal. Ini sedang proses penginstalan, sedang menginstal aplikasi secara otomatis. Nah, oke, ini untuk menu tampilan awal sudah muncul. Dan ini masih berproses. Ini masih ditunggu saja, ditunggu terus, masih berproses. Ini masih proses menginstal aplikasi, belum selesai. Ini kalau saya cek, ini masih tidak ada respon untuk layar sentuhnya. Apakah ini nanti berhasil atau tidak untuk layar sentuhnya? Ini sebaiknya kita tunggu saja sampai proses instalasinya ini selesai. Kalau biasanya, umumnya, seharusnya ini sudah bisa dipencet layar sentuhnya, kondisi seperti ini seharusnya, biasanya. Nah, namun ini belum bisa, dan ini juga proses instalasinya ini masih belum selesai. Ini kita tunggu saja sampai benar-benar selesai. Untuk proses waktunya ini agak lama, tidak masalah, biasanya agak lama sedikit, jadi tidak perlu panik. Jadi tonton saja videonya ini, tonton dengan teliti, dengan seksama, tidak perlu di skip, tidak perlu terburu-buru. Yang penting intinya ilmunya ini nyampe, ilmunya bisa diterima, karena dalam proses ini adalah kesabaran sangat diperlukan. Kalau sabar, maka tidak panik. Nah, biasanya yang menyebabkan panik itu karena tidak sabar. Tidak sabar dengan waktunya merasa kok lama, waktunya lama banget. Nah, faktor tidak sabar seperti itu biasanya menyebabkan panik. Intinya ini ditunggu saja. Ini ada kotak putih di tengah ini adalah proses install apa yang sedang dikerjakan sekarang. Dan itu tadi yang pertama adalah install map APK. Lalu selanjutnya Netflix release APK, aplikasi Netflix. Nah, sekarang install YouTube. Jadi ini tinggal menunggu saja, kita tunggu saja sampai semua prosesnya benar-benar selesai. Nah, ini sekarang menginstal SPTF for car NBD, lalu ini hotword NBD, Shengpai.
Intinya ini sedang menginstal beberapa aplikasi-aplikasi pendukung. Nah, oke. Apabila sudah hilang, kotak putih di tengah ini sudah hilang, maka untuk proses instalasinya ini sudah selesai semuanya. Nah, kita cek, masih tetap belum ada respon. Namun di sini apabila menggunakan mouse, ini tetap bisa. Nah, ini dia mouse-nya. Nah, pointernya ini. Nah, ternyata masih belum bisa, dan di sini untuk sistem info. Nah, ini sudah berganti, sudah berbeda dengan yang tadi. Sistem infonya, sistem ini jenis firmware-nya ini sudah berbeda, sudah ganti. Nah, setelah melakukan update sistem seperti ini, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah silahkan di factory reset. Ini lebih bagusnya, hanya saran saja, di factory reset dan factory setting. Factory reset artinya mengembalikan ke settingan pabrik. Namun ini sebenarnya sudah kembali ke settingan pabrik. Tadi sudah saya centang default-nya tadi. Dan ini factory setting. Ini factory settingnya kemungkinan juga sudah kembali ke awal. Itu jadi hanya bila diperlukan saja untuk factory setting dan factory reset. Dan untuk hasilnya ini ternyata ini masih sama. Untuk layar sentuhnya ini masih belum bisa, dan ini akan saya coba lagi menggunakan firmware yang lainnya yang sekiranya ini mirip, sekiranya cocok, akan saya coba. Nah, tampilan seperti ini untuk head unitnya firmware yang saat ini. Dan jenis firmware-nya ini sistem info. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang memerlukan firmware ini K2001N NWD S212909. Nah, ini jenis firmware-nya. Yang versi tanggalnya adalah ini 10 Februari tahun 2025. Nah, bila membutuhkan firmware ini, bisa menghubungi Pikom Lodaya Blitar. Untuk nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Nah, ini akan saya update lagi menggunakan firmware yang lainnya. Akan saya carikan yang sekiranya cocok, dan nantikan akan saya update kembali ke video selanjutnya.
Nantikan video selanjutnya tentang kelanjutan untuk head unit ini. Head unit ini apakah nanti akan berhasil? Nantikan akan saya update kembali, saya install kembali dengan firmware yang lainnya. Tentunya saya update dengan firmware yang terbaru untuk jenis versinya itu, untuk jenis firmware-nya nanti akan saya update untuk yang terbaru, karena firmware-nya itu saya punya banyak sekali. Dari satu jenisnya itu ada beberapa versi rilisnya, versi tanggalnya. Saya masih ada beberapa jenis firmware yang cocok K2001NWD. Ini jangan lupa sistem info ini wajib difoto, selalu saya ingatkan. Ini jenis firmware-nya K2001NWD S2122909. Nah, oke, untuk video saat ini saya cukupkan segini dulu. Nantikan untuk update video selanjutnya bila ingin mengetahui update-nya. Untuk saat ini hasilnya seperti ini, update sukses, namun untuk layar sentuhnya masih belum bekerja. Oke, nantikan video update selanjutnya. Bagaimana untuk proses perbaikannya, apa firmware yang akan saya gunakan. Nantikan di channel Pikom Lodaya Blitar, ikuti terus channel YouTube Pikom Lodaya Blitar. Ayo bantu dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya yang belum tahu juga bisa mengetahui informasi ini. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.